Maka itu, jangan jadikan bank sebagai tempat akhir penyimpanan uang. Jadikan bank hanya untuk apakah bank masih menjadi tempat yang aman untuk menyimpan uang? Pencuri bisa terjadi kepada pihak manapun, entah itu teman kita sendiri dan orang lain yang mengenal kita punya. Halo, kembali lagi dengan saya di channel Indonesiasi. Pada video ini membahas mengenai topik yang saya kira menjadi perhatian banyak orang, termasuk dari teman-teman semua penonton setia channel ini, tentang status keamanan uang di bank. Dulu kita mengenal bank sebagai tempat paling aman dalam urusan menyimpan uang. Namun teman-teman harus menyadari fakta bahwa 5-10 tahun lalu sampai sekarang, dengan berkembangnya teknologi terutama fitur pada bank yaitu internet banking yang membuat mudahnya melakukan pembayaran dan transaksi di HP, sekarang kita mulai perlu mempertanyakan tingkat keamanannya. Kita semua paham dengan fitur yang namanya internet banking ini memang menyediakan kenyamanan dalam bertransaksi dan melakukan pembayaran. Di lain sisi, fitur ini menjadi ancaman juga sebagai pintu masuk seperti pintu rumah bagi para peretas dan pencuri data untuk mengambil uang nasabah di bank. Tanpa memiliki internet banking pun, uang di bank masih bisa dibobol, apalagi memilikinya. Sesuai pencarian dan data yang saya temui bahwa sasaran utama para pencuri dan peretas adalah mereka dengan saldo rekening yang banyak. Kemudian orang yang kurang tahu dan kurang mengerti dalam hal keamanan data dan kejahatan internet. Banyak dari kita orang tua di luar sana bahwa mereka tidak atau belum paham tentang hal ini. Pencuri bukan terjadi di dunia nyata seperti begal, maling, dan semacamnya. Namun, pencuri bisa mencuri di dunia maya dan mengambil data penting kita, bahkan uang kita tanpa kita sadari dan tanpa kita duga. Banyak berita tentang nasabah kehilangan uangnya yang mengaku kehilangan uang di rekening tabungan Bank BRI hingga 72 juta. Total, ia kehilangan 200 juta rupiah di tabungannya yang ditransfer pelaku ke nomor rekening berbagai bank dengan menggunakan internet banking dan situs BRI Link. Jumlah dana nasabah yang hilang di bank ini bervariasi antara ratusan juta hingga miliaran rupiah. Bisa dijelaskan Pak berapa total kerugian dan berapa transaksi Pak? 549 juta. Dari fakta berita ini mengindikasi bahwa banyak nasabah bank di luar sana yang luput dari berita yang sedang mengalami masalah yang sama, yaitu kehilangan uangnya yang mereka simpan di bank. Entah dari bank apapun itu, semua memiliki celah untuk dibobol dan dicuri. Misal ada peristiwa kita menyadari uang kita dicuri, saldo bank terkuras habis. Di saat melapor di bank, apakah bank mau bertanggung jawab atau bahkan mengganti uang yang hilang itu? Ini adalah proses paling menjengkelkan yang mau tidak mau ada dorongan kuat untuk melaporkan kehilangan uang ini ke bank di mana uang itu disimpan. Perlu teman-teman sadari bahwa bank tidak memberikan penggantian atas uang rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun. Jadi walaupun bagaimanapun cara kita lapor kehilangan uang kita di bank, sampai bawa pengacara pun dengan melaporkan bank di pengadilan dengan maksud bank mau ganti, itu hanya buang-buang waktu dan semakin bertambah hilang uangmu dengan percuma. Faktanya adalah bahwa bank tidak akan benar-benar mengembalikan uang kita yang hilang, entah bagaimanapun alasannya. Bank akan mengembalikan uang kita yang hilang jika sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku di bank terkait dan pelayanan masing-masing di bank. Yang jelas, melaporkan uang yang hilang di bank dengan maksud bank mau ganti uang kita yang hilang itu hal paling rumit dan memakan banyak waktu. Jadi teman-teman harus sadar dan paham bahwa bank apapun itu tidak akan mau ganti rugi uang atau dana nasabah yang hilang karena kesalahan dan kecerobohan pribadi. Seluruh kerugian apabila nasabah akan diganti jika terbukti saudara menjadi korban peretasan kartu ATM. Setelah dilakukan investigasi, memang terbukti merupakan tindak kejahatan skimming, maka Bank Rakyat Indonesia bertanggung jawab menyelesaikan hal tersebut. Bank hanya akan mengganti uang kita yang hilang asal uang kita hilang karena terbukti kena skimming. Skimming adalah tindakan ilegal di mana penjahat mencuri informasi dari kartu ATM kita. Biasanya ini terjadi pada kartu kredit. Yang bertanggung jawab atas berkurangnya dana nasabah melalui skimming adalah tanggung jawab penuh bank. Skimming merupakan tindak pidana kejahatan perbankan dan pelaku dapat dijerat dengan hukum pasal yang berlaku.
Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi uang kita? Pertama-tama, saya sarankan untuk tidak menyimpan terlalu banyak uang di bank. Cobalah untuk membatasi jumlah uang yang disimpan di rekening bank dan alokasikan sebagian ke dalam bentuk investasi atau aset lain yang lebih aman. Apakah bank masih menjadi tempat yang aman untuk menyimpan uang? Pertanyaan ini mungkin memicu perdebatan, tetapi yang pasti kita sebagai nasabah bank terutama harus terus waspada mempelajari tentang keamanan uang yang kita simpan di bank. Dengan mempelajari teknik keamanan uang yang kita simpan di bank tidak dicuri, dengan mengetahui apa itu phishing, skimming, pembobolan atau peretasan akan membuat peluang uang kita aman di bank makin meningkat. Maka itu, jangan jadikan bank sebagai tempat akhir penyimpanan uang. Jadikan bank hanya untuk bertransaksi. Pencuri bisa terjadi kepada pihak manapun, entah itu teman kita sendiri dan orang lain yang mengenal kita punya banyak saldo di rekening. Bahkan oknum karyawan bank sendiri bisa dan mampu mengambil uang kita tanpa kita sadari. Itu sejak 2019. Sejumlah mama yang mengaku kehilangan uang langsung mendatangi kantor Bank Sulselbar cabang Mamuju Senin siang. Maksud kedatangan mereka untuk mempertanyakan penyebab dana mereka yang tiba-tiba hilang. Apalagi beberapa nasabah mengaku telah berulang kali mempertanyakan kejelasan dana mereka yang hilang. Jumlah dana nasabah yang hilang di bank ini bervariasi antara ratusan juta hingga miliaran rupiah. Salah satu nasabah bernama Nurmi mengaku mengetahui uangnya hilang setelah mengecek rekening koran. Dia menggunakan penggandaan kartu karena dia hanya transfer ke ini, tidak ada yang ditarik tunai ke rekening bank lain. Ya, transfer sesuai dengan kapasitasnya, kadang 1 juta, kadang 5 juta sampai saldo habis. BRI Kolaka menyatakan permasalahan kehilangan dana nasabah sudah disampaikan ke kantor pusat BRI. Hasil pengecekan, BRI menyebut transaksi nasabah berjalan normal dan tidak mencurigakan karena dilakukan sesuai data yang ada pada bank. Namun BRI Kolaka Counter di web nih loh. Saya tahu dari Sumatera Selatan. Dari emailnya ya. Bukan ini dia. Saya dapat dari sampai jenis HP yang digunakan juga S22, Galaxy S22, South Sumatera Indonesia Galaxy S22. Pasca HP-nya itu ngeblank itu, adakah transaksi keluar dari rekening Bapak? Belum tahu Pak. Setelah saya ke BRI baru saya tahu ada 2 transaksi. Pak, 2 transaksi ini, transaksi pertama berapa Pak?